Jika Anda mendapat sunnah Rasul, baik itu perintah ataupun larangan, maka jangan terlalu banyak gunakan otak Anda. Gunakanlah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minin. Innama adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan. Perkataan, sikap orang beriman hanyalah apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na ya Allah wa ta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, seislam, dimanapun kalian berada, insya Allah dalam karunia dan perlindungan Allah, yang sempit dilapangkan, yang sehat disembuhkan. Terus kita mereaction, bukan berdasarkan hati yang benci kepada saudara kita seislam. Bukan karena kita tidak suka kepada mereka, juga bukan. Dan bukan pula kita merasa yang paling benar di antara mereka, juga bukan. Karena kita mengetahui, karena kita berilmu, maka kita luruskan saudara kita seislam, seiman ketika dia bengkok. Agar dia introspeksi diri, agar dia hati-hati ketika dia berbicara. Kalau dia udah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah contoh yang terbaik, berarti tidak ada lagi contoh yang terbaik di kolong langit dunia ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, takutlah kalian dengan murka Allah, takutlah dengan ancaman siksa Allah. Karena kalian telah mengetahui, tapi kalian tidak melaksanakan. Kemudian kalian mencontoh orang lain. Takutlah wahai manusia, sungguh besar murka Allah kepada orang yang tahu, tapi tak mengamalkannya. Dalam setiap jiwa muslim akan meyakini bahwa makhluk termulia yang pernah hidup di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran sendiri mensifati Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Jika hal yang demikian sederhana dalam memahami Nabi Muhammad SAW saja tidak paham, apalagi memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang baru saja diucapkan orang ini benar, sangat-sangat benar, bahwa di kolong langit ini tidak ada lagi contoh terbaik selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi ada saya dengar kejanggalan bahwa banyak istilahnya tidak memahami Rasulullah gitu. Padahal orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, karena dia pahamlah, karena dia cintalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Karena pahamlah, maka pengikut-pengikut salaf yang disebut Wahabi, padahal itu hanya fitnah dan tuduhan. Pengikut salaf meninggalkan berbagai kebudayaan yang berunsurkan tahayyul bid'ah khurafat. Ini dia bicara tadi apa? Rasulullah contoh terbaik. Benar, contoh terbaik. Tapi di lain waktu dia mengajak orang untuk mencontoh cara berdakwah Wali Songo. Ini udah kontradiksi perkataannya. Udah berbeda, nggak konsekuen. Maka sepantasnya lah
kita itu harus meniru dakwahnya para wali songo yang membawa Islam itu dengan ringan. Orang yang biasa memberi sesajen, yang dulu dikasih ke setan, diganti, ya, sekarang diberikan ke tetangga. Ya. Terus dahulu doa sesaji pakai jompa jampi, ya, komat kamit, ya. Yang terus ada yang dihukumi syirik. Sekarang diganti dengan bacaan tahlil, la ilaha illallah. Kalau tahlil dibilang syirik, bid'ah, ya terlalu. Uang membaca la ilaha illallah kok syirik? Itu gimana? La ilaha illallah itu kalimat yang jika orang kafir saja membacanya akan menjadi muslim, ya, karena melafalkan la ilaha illallah. Sekarang gara-gara melafalkan la ilaha illallah, dibaca pas 7 hari orang meninggal, dibilang musyrik, bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kayaknya aneh. Teori itu tidak masuk akal lah sabiku semua. Katanya membaca tahlilan syirik, musyrik, bid'ah. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Tunjukkan videonya. Bicara berdasarkan data, fakta. Nggak ada itu, nggak ada. Terlalu berlebihan. Itulah kalau hati sudah sakit, pikiran sudah rusak, bisanya bicara berlebihan-berlebihan. Seakan-akan ini kesannya yang saya tangkap adalah membenarkan acara tahlilan di rumah orang kematian. Woi kawan, acara baca-baca Quran rame-rame di rumah orang kematian itu tidak ada dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah mendapat kabar dari para sahabatnya, ya Rasulullah, keluarga Ja'far meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Buatkanlah makanan untuk keluarganya, karena keluarganya sedang kena musibah. Rasul memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan ke keluarga Ja'far yang kena musibah. Bukan kayak sekarang ini kita lihat orang yang kematian, keluarga kematian menyiapkan makanan, menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang datang. Terlalu dangkal cara berpikir kawan ini. Benar-benar terlalu dangkal. Baca tahlil, talqin itu kemuliaan. Tapi ada tempatnya, ada aturannya. Sama kita sholat. Bolehkah ketika ruku kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tentu nggak ada contoh karena tidak pada tempatnya. Hei kawan, biasakan kalau Anda komentar mengkritisi sesuatu didukung dengan data. Tadi Anda bicara masalah tentang acara ritual tahlilan. Itu bukan dari Islam. Itu adopsi. Diadopsi dari agama lain. Ini seperti yang saya tampilkan videonya. Ustadz Abdul Aziz, seorang mualaf, menceritakan tentang tradisi-tradisi tahlilan kematian versi agamanya. Biar Anda percaya dan tahu bahwa Islam ini agama yang suci, tidak mengadopsi budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada ya bunda? Di Solo apakah ada ya bunda? Ada. Oh Blitar niku nggih wonten Pak tradisi niku, berarti ketularan keng Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran.
Surat Al-Ahzab Allah telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda, Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad, ini kitabnya ayah bunda, yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedande Adi Suripto, ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubaran ngaji nih Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh itu urung loh jani. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Pratiasmai pipisate kwekwean widuse bahra arang gaya maya ceng pratisada duweninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwacika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Mawaida Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witai Grano Hamyaditai Niutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, sanates mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya Samaweda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Aziz sang mu'alaf? Itu terserah Anda. Anda mau percaya, Anda beruntung. Anda tak percaya, Anda rugi. Ini fakta, data, bukan kata orang, tapi kata orang yang bersangkutan tentang acara-acara ritual tradisi-tradisi. Jelas, terang menderang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.